Perkenalkan, nama saya Nazla Alila dan di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan eksekutif. Nama bisnis kami adalah Nostalgic, yang dimana Nostalgic ini adalah nama merek parfum lokal yang kami dirikan dengan satu misi utama, yaitu menciptakan pengalaman wangian yang mendalam dan juga bermakna. Dengan slogan Sense of Memories, kami percaya kalau aroma itu memiliki kekuatan untuk membangkitkan kenangan dan juga emosi yang paling personal dalam hidup seseorang. Bisnis ini beroperasi di bawah nama CV Nostalgica Harum Internasional yang berlokasi di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Walter Monginsidi nomor 59, dan pelanggan dapat menghubungi kami lewat Instagram @gmail.perfume atau email kami nostalgicperfume@gmail.com. Produk utama kami adalah parfum lokal dengan varian aroma seperti First Love, Old Bookstore, ataupun Rainy Afternoon. Jadi setiap aroma ini diciptakan untuk menciptakan kedekatan emosional dengan pengguna. Bukan hanya membuat mereka wangi, tetapi juga merasa terhubung dengan cerita di balik setiap semprotannya. Masalah yang ingin kami jawab adalah minimnya produk parfum lokal yang memiliki makna personal dan juga nilai emosional. Banyak brand lokal sekedar meniru tren global tanpa identitas. Disinilah Nostalgic hadir untuk mengisi kekosongan itu dengan menghadirkan parfum yang menghubungkan aroma dengan narasi kehidupan sehari-hari, dengan pendekatan storytelling dan juga desain produk yang estetis. Target pasar kami adalah pria dan juga wanita usia 17-45 tahun, khususnya mereka yang tinggal di kota besar, mengikuti tren, dan menghargai nilai dalam produk yang mereka pakai. Tujuan dan sasaran bisnis kami, kedepannya kami ingin meningkatkan penjualan melalui strategi digital dan kolaborasi dengan influencer, dan juga membangun loyalitas pelanggan lewat program eksklusif dan keterlibatan komunitas, dan juga meningkatkan brand awareness sebagai parfum lokal yang memiliki jiwa dan juga cerita. Halo, perkenalkan, nama saya Nuhia Gista. Saya akan menjelaskan latar belakang dan deskripsi perusahaan CV Nostalgic Harum Internasional. Motivasi kami terinspirasi dari bagaimana aroma tertentu bisa membawa seseorang kembali ke momen-momen spesial. Para pendiri ingin menciptakan lini parfum yang bisa menangkap aroma kenangan. Lalu selanjutnya struktur perusahaan. Nama perusahaan kami CV Nostalgic Harum Internasional. Bidang usaha industri parfum, bentuk usaha kecil menengah atau UKM, alamat di Jakarta Selatan, Indonesia. Visi kami menjadi parfum lokal nomor 1 yang identik dengan kehangatan dan kenangan. Lalu misi kami yaitu menghadirkan produk berkualitas dengan aroma khas yang membangkitkan memori, memberikan pengalaman pelanggan yang emosional dan personal, membangun koneksi kuat dengan konsumen melalui pemasaran kreatif dan terintegritas. Lalu selanjutnya ada proposisi nilai unik. Lebih dari sekedar aroma, Nostalgic adalah kenangan dalam botol. Setiap produknya menghubungkan pelanggan dengan memori paling berarti dalam hidup mereka. Saya Gabriela Nadine dan saya akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Pertama dari analisis pasar juga SWOT. Target audiens kami adalah pria dan wanita usia 17-45 tahun yang peduli terhadap fashion dan aktif di media sosial. Kekuatan kami ada pada konsep dari brand kami yaitu Scent of Memories atau aroma dari kenangan yang kami kemas secara unik dengan pemasaran digital yang kuat dan kolaborasi dengan influencer-influencer ternama. Kami melihat peluang yang sangat besar di pertumbuhan pasar lokal dan juga tren online. Namun, kami sadar dan juga mewaspadai persaingan ketat dan perubahan tren yang bisa terjadi kapan saja. Kemudian di strategi pemasaran dan juga promosi. Tujuan kami adalah meningkatkan penjualan, membangun loyalitas, dan menaikkan kesadaran brand. Strategi dari MC kami meliputi media sosial mulai dari Instagram dan TikTok untuk cerita dari brand kami, juga menaikkan engagement. Lalu ada juga marketing influencer atau pemasaran lewat para influencer. Kolaborasi dengan Nadine Amiza sebagai ambasador kami dan juga beberapa influencer lainnya seperti Syasa Zania dan lain-lainnya membuat kami yakin kami bisa menaikkan penjualan kami dan dapat menunjukkan apa produk kami lewat dari platform atau media-media yang memang sudah dimiliki oleh para mereka ini. Penjualan personal juga kami ingin memiliki pengalaman eksklusif bagi para calon dari customer kami dengan kolaborasi dengan Nadine Amiza. Ada di konser Nadine Amiza, ada juga di booth-booth di mana Nadine Amiza melakukan show misalnya,
atau panggung seperti itu. Lalu juga kemitraan dengan e-commerce, ketersediaan di Shopee dan Tokopedia dengan promo-promo peluncuran yang memang selalu ada di dua platform tersebut. Kami akan mengukur keberhasilan melalui KPI seperti mulai dari kesadaran brand, engagement, penjualan, dan ROI. Sekian dari pemasaran kami. Nama saya Naila Adela Putri dari Kom 289 SP. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana operasional dari Parfum Nostalgic. Jadi Parfum Nostalgic ini berfokus pada pengembangan produk yang membangkitkan aroma kenangan, di mana kami mulai dengan menciptakan desain kemasan yang instagramable dan ada juga edisi terbatas di mana di situ ada tanda tangan brand ambasadornya yaitu Nadine Amizah. Semua proses pembuatan produk akan kami ceritakan melalui video konten bertemakan behind the scene. Dan ini bisa membuat orang-orang semakin kenal dengan produk kami. Parfum Nostalgic akan tersedia di e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Di awal, kami akan memberikan diskon ataupun paket promo yang menarik dan di setiap pengirimannya juga akan ada ucapan terima kasih secara personal. Dengan cara ini bisa membuat pelanggan merasa spesial. Untuk strategi penjualan, kami menggabungkan antara online dan juga offline, yang dimana untuk online kami fokus di Instagram dan juga TikTok untuk membagikan cerita-cerita tentang produk kami, dan untuk jualan kami menggunakan Shopee dan Tokopedia tadi. Sedangkan untuk offline, kami akan mulai dengan acara launching di Sociala, lalu bagi-bagi sampling di konser Nadine Amizah. Dan lalu kami juga memasang iklan seperti poster, spanduk di mall ataupun di pusat kota. Semua ini kami lakukan agar parfum nostalgic itu bukan hanya sekedar wangi, tetapi juga bisa mengasih pengalaman yang membuat orang-orang tuh ingat dengan kenangan manis. Berikut adalah struktur manajemen eksekutif dari rencana organisasi kami. Yaitu yang pertama ada CEO yang terdiri dari satu anggota, perannya untuk mengawasi strategi keseluruhan bisnis termasuk pengembangan merek kemitraan strategis. Lalu yang kedua ada CMO yang terdiri dari satu anggota, perannya untuk bertanggung jawab atas strategi pemasaran terpadu atau IMC. Di bawah naungan CMO akan terdiri dari marketing kreatif atau divisi kreatif. Dan di bawah naungan marketing kreatif ini akan ada dua divisi lagi, yaitu yang pertama ada desainer kreatif yang terdiri dari 3 anggota. Perannya itu untuk merancang kemasan estetis dan materi promosi seperti flyer untuk acara Empowering Women One Cent at a Time. Lalu yang kedua ada karyawan media sosial yang terdiri dari 3 anggota, perannya untuk mengelola akun Instagram dan TikTok Nostalgic. Berikutnya ada juga marketing bisnis atau divisi korporat, akan terdiri dari 3 divisi lagi, yaitu administrasi dan operasional, terdiri dari 2 anggota. Perannya untuk mengelola kegiatan administratif dan operasional harian untuk mendukung kelancaran bisnis Land of Memories. Lalu yang kedua ada keuangan yang terdiri dari 1 anggota. Perannya untuk mengelola anggaran dan keuangan terkait operasional bisnis serta kampanye pemasaran. Dan yang terakhir ada bagian produksi, yaitu yang terdiri dari 3 anggota. Perannya untuk bertanggung jawab atas proses produksi dan distribusi produk parfum untuk mendukung kampanye pemasaran. Perkenalkan, saya Gabriela Nadine dan pada hari ini akan menjelaskan tentang rencana keuangan dari perusahaan kami. Untuk memulai bisnis ini, kami sudah menghitung kalau diperlukan sekitar 285 juta hingga 575 juta untuk dana yang akan dialokasikan di dana awal sebagai peralatan produksi, desain kemasan, bahan baku awal, pengembangan e-commerce, serta biaya untuk promosi dan pemasaran. Kami berencana untuk mendapatkan dana ini dari 3 sumber utama, yaitu modal sendiri, pastinya kontribusi dari para pendiri perusahaan, pinjaman kepada bank, dan investor. Untuk proyeksi biaya operasional secara bulanan, biaya operasional utama kami adalah untuk menggaji 14 karyawan dengan total mencapai 123.800.000 dengan tambahan biaya seperti sewa, utilitas, dan pemasaran. Dan total biaya operasional bulanan kami diperkirakan antara 213.800.000 sampai 313.800.000. Sedangkan untuk break even analisisnya,
atau analisis titik impasnya, kami telah menghitung bahwa dengan harga jual per unit sebesar 150.000 dan biaya variabel 60.000, kami perlu menjual sekitar 28.507 unit untuk mencapai titik impas. Kami juga telah menghitung bahwa 28.507 unit ini harus dijual per tahunnya. Ini berarti kami mencapai rata-rata penjualan sekitar 2.376 unit per bulan untuk menutup seluruh biaya operasional yang ada. Dan setelah kami lihat bahwa pada awal-awal bulan arus kas kami menunjukkan saldo negatif, terutama karena pengeluaran untuk biaya startup. Namun dengan perkiraan pertumbuhan penjualan yang kami yakini secara bertahap akan lebih tinggi lagi, kami yakin dapat mengelola likuiditas yang ada dan mencapai profit di masa mendatang. Selanjutnya, rencana pembangunan. Kami memiliki 3 fase pertumbuhan yang sangat jelas. Di tahun pertama, kami fokus pada peluncuran, penguatan merek, dan pencapaian titik impas dengan target 30.000 unit penjualan. Kami akan intensif di media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan juga acara offline. Sedangkan di tahun kedua, ekspansi pasar dengan target 50.000 sampai 70.000 unit penjualan, kami akan masuk ke retail besar dan mulai membuka counter fisik di mall. Di tahun ketiga, diversifikasi produk seperti body mist atau ekspansi ke produk-produk lainnya dengan target 100.000 unit penjualan. Lalu untuk analisis risiko dan mitigasinya, kami telah mengidentifikasi risiko utama yaitu persaingan pasar, diatasi dengan memberikan storytelling yang unik dan membangun komunitas yang loyal. Lalu produksi dimitigasi dengan kerjasama dengan lebih dari satu produsen, dan produksi dan keuangan akan dikelola dengan arus kas yang ketat dan promo juga pencarian modal tambahan. Untuk tren sendiri akan diantisipasi melalui riset pasar dan inovasi yang cepat. Dengan strategi ini, kami yakin akan dapat tumbuh kuat dan berkelanjutan dan dapat membuat ekspansi perusahaan yang besar dan juga luas. Selanjutnya adalah resiko dan strategi mitigasi. Yang pertama, resiko pasar dan persaingan. Misalnya, persaingan ketat di industri parfum dan resiko kehilangan pelanggan. Strategi mitigasi kami adalah pembedaan produk melalui penceritaan atau storytelling dan pengalaman emosional serta membangun komunitas yang loyal. Selanjutnya yaitu resiko produksi, misalnya keterlambatan dalam produksi. Strategi mitigasi kami adalah kerjasama dengan lebih dari satu produsen. Lalu berikutnya resiko keuangan, seperti pengeluaran lebih besar daripada uang masuk dan biaya untuk menjalankan usaha masih tinggi sebelum usaha balik modal. Strategi mitigasi kami adalah mengatur aliran uang dengan ketat, membuat promo paket hemat, dan mencari tambahan modal. Berikutnya adalah resiko reputasi, seperti ulasan negatif pelanggan. Strategi mitigasi kami adalah respon cepat dan transparansi dalam penanganan masalah. Yang terakhir yaitu resiko tren. Misalnya perubahan tren aroma. Strategi mitigasi kami adalah riset tren pasar dan adaptasi cepat dalam inovasi.